Ya pemirsa masih bersama dengan dua orang narasumber kita dan tadi kalau kita mendengar dari apa yang disampaikan oleh masing-masing narasumber memang tampaknya kemungkinan besok ini akan jatuh 1 Syawal 1445 Hijriah meskipun kita masih menunggu seperti apa hasil dari sidang isbat yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan akan berlangsung pada pukul 7 malam hari ini. Nah sekarang saya ingin menuju ke Pak Tono Saksono. Pak Tono, kalau dari Muhammadiyah sendiri kan selama ini kita ketahui kalau tidak salah menggunakan perhitungan dengan hanya menggunakan metode hisab saja. Betul. Dan bahkan juga sempat ada waktu itu wacana dari salah satu pimpinan Muhammadiyah mengatakan bahwa untuk penentuan Syawal itu sebaiknya bisa dilakukan dari jauh-jauh hari dengan cara menentukannya hisab saja, tidak perlu melihat hilal. Seperti apa penjelasannya Pak? Bukankah butuh ada lihat elevasinya seperti apa, derajatnya hilal seperti apa? Ya betul, tapi itu kan semuanya sudah bisa dihitung untuk bahkan untuk 100-200 tahun yang akan datang. Itulah sebabnya kita bisa menentukan gerhana itu kapan terjadinya dan berapa lama durasinya itu kan 200 tahun yang akan datang kita bisa tahu sekarang. Jadi itulah sebabnya dengan jargon Muhammadiyah yang berkemajuan itu kami ya sudah itu sudah kita bisa lakukan dengan sangat, dan itu sudah menjadi pengetahuan umum sebetulnya. Jadi bukan eksklusif untuk Muhammadiyah saja, tapi itu sudah diketahui oleh umum itu. Kapan akan terjadi dan berapa besar hilal itu. Persoalannya sekarang yang di challenge oleh teman-teman yang penganut ru'yat itu adalah hilal kalau sudah di bawah ufuk itu bukan hilal lagi. Nah, itu kan persoalannya. Padahal hilal itu di bawah ufuk itu terus bertambah besar itu. Terus bertambah besar. Jadi karena apa? Karena hilal bertambah besar itu karena elongasi bertambah besar. Elongasi itu terjadi karena bulan itu selalu mengelilingi bumi. Setiap detik kita mengelilingi bumi. Jadi kita percaya atau tidak percaya, kita bisa melihat atau tidak bisa melihat, hilal itu tambah besar. Jadi di bawah ufuk itu tambah besar. Pagi juga ada hilal itu nanti. Tapi yang kita lihat biasanya memang kalau dilihat adalah waktu-waktu petang begitu ya Pak ya. Saya ingat dulu beberapa belas tahun yang lalu ketika liputan di tempat Pak Kiai, kita melihatnya pada saat matahari sudah mau terbit. Tapi begini, kita orang awam juga ingin tahu sebetulnya seberapa penting atau seberapa urgennya untuk meyakinkan melihat hilal ini untuk menentukan 1 Syawal. Meskipun kita sudah ada perhitungan hisab kalender atau tanggal tadi Pak. Jadi kita cuma untuk mengamalkan hadis Nabi kita aja. Nabi kita kan nyuruhnya kan seperti itu Prof ya. Jadi kata dia sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi lakukanlah puasa ketika kamu lihat hilal, dan lakukanlah lebaran ketika kamu lihat hilal. Jadi berdasarkan hadis itu maka kita jalankan, kita masih menjalankan prinsip ru'yatil hilal. Jadi walaupun secara hisab udah bisa dipastikan itu memang tanggal 1, tapi untuk lebih meyakinkan aja kita laksanakan ru'yatul hilalnya tersebut. Jadi untuk mengamalkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nah kalau misalkan berbicara untuk pengamatan hilal sendiri, kalau di Cakung kan tadi sudah mulai terlihat ya. Selama ini apa mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi tidak? Karena kan kalau kita lihat sekarang situasi kayaknya di luar di Jakarta sedang hujan begitu ya. Nah kalau di Cakung sendiri bagaimana? Ya, jadi kendala kita memang itu kalau mendung aja. Kendala kita kalau mendung. Tapi pernah juga kejadian pas di lempengan kita ini hujan, di Upuk malah terang masih. Akhirnya walaupun kelihatan hujan tapi kita melihat tetap bisa kelihatan. Pernah kejadian kayak gitu. Jadi di tempat kita hujan tapi di Ubuk Barat malah terang. Pentar gitu istilahnya. Jadi kita laksanakan kebetulan agak tinggi hilalnya, ya alhamdulillah kelihatan itu. Tapi kalau kayak ini karena kita lihat mendung banget ini, nanti kita ada satu cara lagi. Jadi andai kata kita tidak berhasil ru'yat, saya nanti akan ikuti satu ru'yat di tempat yang lain. Lalu kita kan ini ada 120 titik tadi. Ya, 120 titik. Jadi kan kemungkinan besar pasti ada yang lihat dalam satu tempat. Jadi kita akan amalkan itu. Nah terus andai kata semuanya pun tidak berhasil meru'yat, maka kita masih punya satu cara lagi. Ada kalau dalam istilah fikih kata ilhakur ru'yah. Artinya ilhakur ru'yah, jadi kita menggiaskan ru'yat kita dengan ru'yah yang udah-udah. Jadi karena kebiasaan ketinggian sekian dari kita berhasil ru'yat, ini karena dalam kondisi mendung maka kita samakan dengan yang udah. Berarti besok kita pastikan tanggal 1 Ramadan insyaallah 14 malam. Jadi kata dalam istilah fikih adalah ilhakur ru'yah. Jadi mengiaskan ru'yat kita kepada ru'yat yang sudah-sudah. Itu andai kata semuanya tidak terjadi, tidak berhasil ru'yat. Tapi biasanya kalau dari 120 titik dinyatakan, oke ini tidak perlu lagi menggunakan step yang ketiga tadi yang Pak Kiai sebutkan. Ada berapa titik yang harus terlihat hilalnya? Ya, andai kata ada yang lihat, udah kita pastikan yang itu udah, yang berhasil ru'yat itu. Satu saja terlihat dari 120 itu berarti? Berarti udah bisa dipastikan. Yang penting
ketika berhasil itu minimal 2 orang yang melihat. Sebab ini kalau menurut ketentuan ulama, kalau untuk menentukan awal Ramadan, 1 orang saksi pun boleh katanya untuk menentukan awal Ramadan. Tapi kalau untuk menentukan awal Syawal, mengakhiri ibadah puasa, ini minimal harus 2 orang yang harus melihat. Jadi akan tempatnya ada 2 orang, udah cukup buat kita, cukup untuk Indonesia. Kira-kira kayak gitu. Oke, baik. Ini sekarang saya ingin menuju ke Pak Tono. Pak Tono, memang tadi kan saya juga melihat bahwa Pak Tono kan backgroundnya memang seorang ahli, seorang profesor yang mengerti perhitungan kalender itu seperti apa, melihat dengan sudut pandang keilmuannya begitu. Tapi kalau kita lihat nih ada nih beberapa misalkan umat muslim lain di Indonesia ini yang juga sudah melakukan mengakhiri ibadah puasanya begitu ya di luar dengan sistem penanggalan seperti itu. Itu apakah memang ada perhitungan-perhitungan yang meleset atau bagaimana Pak Tono? Iya, saya yakin ya perhitungan meleset itu saya yakin. Cuman persoalannya adalah kita tetap harus melakukan dialog lah sebetulnya. Menurut saya yang penting adalah kita melakukan dialog dengan supaya yang seperti ini bisa tercerahkan dengan baik lah kira-kira begitu ya. Nah, ini menurut saya harus diinisiasi oleh orang-orang yang memiliki memiliki pengetahuan yang cukup lah untuk mendiskusikan ini dengan kelompok-kelompok tersebut. Tapi kalau jelas kekeliruannya ya sudah sangat jelas karena dari perhitungan segala macam hitungan itu tidak mungkin itu sudah kalau sudah ada yang sudah berlebaran itu. Gitu. Nah Pak Tono, saya juga sempat membaca sebuah artikel yang Pak Tono tulis bahwa tanggal 9, 10, 11 kalau saya tidak salah, ralat saya jika saya salah, adalah hari raya Idul Fitri. Nah 9, 10, 11 itu maksudnya daerah-daerah mana saja? Ya, jadi menurut perhitungan itu sebetulnya Amerika itu perhitungan itu sudah bisa diruyat di Amerika Utara. Jadi Amerika Utara itu Amerika Serikat dan Kanada ya. Jadi itu tanggal 8 itu, tanggal 8 maghrib itu sudah. Jadi seandainya mereka mau tanggal 9 itu bisa. Nah sementara itu wilayah Asia itu baru kelihatannya secara umum adalah tanggal 9 ini. Nah, jadi artinya kalau tanggal 9 kelihatan berarti tanggal 10-nya toh. Nah tapi sementara itu di New Zealand itu justru tanggal 10 baru kelihatan. Karena nanti tanggal sore ini di New Zealand itu hanya kurang dari 1 derajat, 0,9 derajat itu ya. Jadi kan tidak mungkin kelihatan itu. Kalau tetap orang berkeyakinan pada ru'yat ya tetap mereka jadi kelihatannya bakal tanggal 10 dan Idul Fitrinya tanggal 11. Jadi sebetulnya 1 Syawal ini berpotensi ada tiga tanggal yang berbeda. 9 untuk Amerika Utara, 10 untuk wilayah Asia, 11 itu untuk wilayah New Zealand. Kemungkinan Australia juga, kemungkinan ya saya belum cek betul. Tapi New Zealand sudah jelas. Jadi itulah kerugiannya kalau kita menggunakan ru'yat. Itu kerugiannya. Itulah sebabnya Muhammadiyah menggunakannya adalah hisab murni. Dan bahkan sekarang itu kalender hijrah global tunggal. Sehingga di seluruh dunia itu akan dijamin bahwa semua wilayah itu akan memperoleh hilal secara merata, secara adil. Itu yang sehingga kalau itu kriteria tunggal itu digunakan maka semuanya adalah 10 April besok. Ini juga cukup menarik, kembali lagi pertanyaan saya sebelumnya. Ada satu jemaah di daerah Gunung Kidul Yogyakarta yang mengatakan bahwa dia memutuskan bahwa ini lebaran karena telepon dengan Tuhan begitu. Kesannya seperti bercanda begitu. Betul. Ini kan begitu banyak sekali hal-hal seperti itu yang nggak banyak sih di Indonesia, cuma ada fenomena tersebut yang kita temukan. Iya. Pak Tono. Iya, itu memang itulah makanya memang pentingnya pendidikan lah gitu ya. Pentingnya pendidikan dalam arti pendidikan itu gini, berdiskusi ya, supaya yang belum paham ya segera paham gitu ya. Nah, tapi kelihatannya sudah ada pengakuan kan dari Pak Kiainya itu bahwa itu sekedar istilah saja sebutnya menelpon Tuhan. Itu memang akhirnya diakui oleh beliau bahwa itu cuma sekedar mungkin menelpon itu dalam arti dengan secara spiritual gitu ya. Perjalanan spiritual begitu katanya. Oke, baik, sekarang saya ingin mendengar suara dari Pak Kiai. Pak Kiai, kalau misalnya kita lihat, oke lah, kalau dari Muhammadiyah
Sudah jelas metode yang dipergunakan adalah hisab. Dari pemerintah juga melihat menggunakan beberapa metode digabungkan kemudian melakukan persidangan, termasuk juga kita melihat seperti apa hilalnya salah satunya di tempat Pak Kiai. Tapi kalau kita berbicara soal ada beberapa kelompok Islam tertentu yang sudah melakukan ibadah sholat Idul Fitri duluan, ini bagaimana sih sudut pandang agamanya seperti apa sebagai orang yang mengerti agama juga tentunya Pak Kiai? Jadi ya sepengetahuan saya seperti apa yang digambarkan oleh Profesor Tono tadi, itu tergantung keyakinan mereka aja. Jadi kalau keyakinan mereka udah masuk, ya udah biar kita ikutin aja. Jadi kita iyakan aja keyakinan mereka. Tapi di dalam itu nanti kita harus cari tahu dulu dasarnya apa kok dia bisa lakukan kayak gitu. Jadi kita harus cari tahu dulu nanti bagaimana. Jadi kalau secara gampangnya ya kita serahkan sama dia aja karena memang itu menurut keyakinan mereka. Jadi sekali lagi masalah keyakinan kayak macam masalah ru'yat aja. Jadi ru'yat pun ketika orang beru'yat, kalau orang yang kagak percaya meru'yat, dia nggak boleh ngikutin. Jadi yang boleh ngikutin adalah orang yang apa? Yang percaya. Nah, kalau saya bilang saya ru'yat, gitu. Terus Mbak bilang percaya, berarti Mbak harus ngikutin. Nah terus Pak Pastor ngomongnya, wah saya nggak percaya sama dia nggak boleh ngikutin sama saya kan gitu. Jadi tergantung keyakinan juga kira-kira gitu. Tapi walaupun demikian, biar kita nanti adakan dialog sebenarnya ini Profesor tadi bilang gitu. Kira-kira kayak gitu Pak. Oke baik, terima kasih Pak Kiai sudah datang ke studio kami. Terima kasih juga Prof. Tono sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa kami juga masih tentunya akan terus mengajak Anda untuk memantau titik pemantauan hilal di sejumlah titik di tanah air. Ada 120, kita akan mencoba melihat beberapa titik di antara 120 tersebut. Nanti bersama rekan saya Alfat Tauhid. Alfat. Baik, terima kasih Tisa, perbincangannya sangat menarik. Ada sejumlah fakta-fakta menarik terkait letak geografis dan penentuan tanggal. Tapi kita akan coba untuk melihat bagaimana pemantauan hilal di sejumlah daerah, salah satunya di Yogyakarta. Ada rekan kami dari Taryadini untuk mengabarkan mengenai pemantauan tersebut. Kita akan saksikan nanti usai jeda. Tetaplah bersama kami di sini di Breaking News TV One.